kegiatan pembelajaran bisa kita implementasikan nanti. Mudah-mudahan apa yang dibantu oleh Ibu Guru pada kesempatan ini bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran kita di dalam kelas. Dan mudah-mudahan guru pemberat ini tidak sampai terbatas ke 10 saja. Mudah-mudahan teman yang lain juga bisa mengikuti juga Ibu sebagai calon guru pemberat angkatan berikutnya. Sekali lagi, saya sangat berharap kepada kita semua agar dapat mengikuti diseminasi budaya positif ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru. Semoga ini akan bernilai ibadah. Untuk Bapak Ibu Guru, terima kasih telah membantu saya. Ini tugas diseminasi penutup modul untuk modul pertama saya, yakni modul 1 bagian keempatnya tentang budaya positif. Satu modul kami harus menyetor untuk satu presentasi atau seminar istilahnya. Tapi alhamdulillah untuk ini terima kasih banyak sekali lagi meskipun terbatas. Ini saya dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih untuk presentasinya diseminasi forum berbagi aksi nyata modul 1.4. Sebenarnya banyak hal yang harus dibahas mengenai budaya positif apa saja yang bisa kita terapkan di sekolah. Tapi di sini saya menampilkan beberapa dengan judul berbagi praktik baik pemahaman materi penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya dengan konsep utama modul budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada konsep dasar manusia. Yang keempat motivasi kontrol manusia. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Ada yang keenam keyakinan kelas, dan terakhir penerapan segitiga restitusi. Langsung saja bagian dari budaya positif. Yang pertama yang akan saya paparkan yakni tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang paling penting adalah kita. Yang poin yang pertama yaitu bertahan hidup. Kira-kira di sini hal yang paling utama Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan hidup? Kira-kira yang paling penting yang pertama, poin yang pertama kita untuk bertahan hidup dalam kehidupan sehari-hari adalah makan dan minum. Itu yang sangat fundamental yang kita butuhkan. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang. Ternyata dalam kehidupan kita yang paling besar dan yang paling penting setelah makan dan minum adalah bagian dari kasih sayang. Baik itu terhadap orang-orang di sekitar kita maupun di sosial kita, di kehidupan keluarga maupun di sosial kita. Yang bagian ketiga ada penguasaan. Penguasaan yakni di sini berarti rasa ingin diterima oleh orang-orang di sekitar kita, rasa ingin diakui oleh orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya ada bagian kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti kebebasan yang brutal, namun kebebasan yang masih terikat oleh nilai-nilai kebajikan dalam hidup. Contoh seperti kebebasan berekspresi, kebebasan dalam menentukan pilihan tanpa terikat atau tanpa beban atau intimidasi dari pihak-pihak lain. Yang terakhir yakni kebutuhan untuk kesenangan. Dalam hidup pencapaian semuanya yakni tujuan akhirnya adalah untuk kesenangan hidup. Itulah kebutuhan dasar manusia yang kita pahami. Selanjutnya ada bagian yang motivasi perilaku manusia. Ternyata dalam perilaku kita sehari-hari ternyata memiliki
memiliki motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang baik secara sadar maupun tidak untuk melakukan sesuatu atau untuk melakukan tujuan tertentu. Yang pertama khususnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari ada nggak aktivitas atau tindakan kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari orang lain? Apakah Bapak Ibu rasa? Iya, ada. Tidak ya. Untuk yang pertama, kita hidup atau kita beraktivitas atau melakukan sesuatu termotivasi dari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Khususnya untuk lingkungan sekolah kita. Pernah nggak kita lihat murid-murid kita melakukan sesuatu karena takut dihukum atau karena tidak nyaman? Pernah Bapak Ibu? Kita melihat murid kita melakukan sesuatu karena hukuman atau tidak nyaman. Pernah? Ketika kamu harus kerjakan PR, lalu dia mengerjakan PR, itu terlihat seperti menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Lanjut yang kedua, penghargaan dari orang lain. Siapa yang mengerjakan PR, ibu akan kasih nilai yang tinggi, ibu akan kasih hadiah. Nah, itu masih motivasi yang dilatar belakangi oleh sebuah penghargaan atau hadiah. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya. Untuk nilai yang ketiga ini masih di angka minoritas ya. Kenapa? Karena bisa kita pahami dan bisa kita lihat dalam lingkungan sekolah, lebih khusus kelas kita, siswa-siswa kita sedikit sekali yang melakukan tugas atau mengerjakan PR itu berdasarkan inisiatif dan motivasi dari dalam dirinya. Selanjutnya, kita pahami di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata kata disiplin itu tidak selamanya bernilai positif. Ada juga yang dapat menghasilkan identitas atau kegagalan dalam diri siswa. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wakapolres diberikan kesempatan. Di sini saya mau bertanya terkait dengan tujuan bersurat. Tadi yang saya dengar paparannya menangani masalah ya siswa yang terlambat. Di situ saya sangat itu sudah mengurangi kinerja guru kita. Artinya kinerja guru kita. Sekian dan terima kasih. terima kasih Pak Pul. Di sini sudah baru saja kami kemarin ada kegiatan LK seharian hari Minggu kemarin. Ternyata yang dibahas itu adalah umumnya materi yang diangkat itu siswa terlambat. Alhamdulillah saya yang paling kecil dari semua kelompok saya, maksudnya saya paling bukan kecil, maksud saya umurnya yang masih muda dibanding senior. Kadang ada juga yang mapesek, semuanya PNS, P3K, bahkan yang udah double sertifikasi. Tapi dari beliau saya banyak belajar. Di sini kemarin persis seperti pertanyaannya Pak Pul, bagaimana kan ada guru BK? Pertanyaannya yang cukup memberikan pemahaman baru untuk kita semua tentang peran guru maupun guru BK di sekolah, dan sekaligus sudah dijelaskan oleh pemateri sendiri Ibu Yuri dari SPD terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Boyudi tadi. Nah,
karena pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang bisa kita berikan kepada seluruh peserta kegiatan pada pagi hari ini, maka berakhir sudahlah presentasi dari kegiatan diseminasi budaya positif sebagai laporan fasilitator pusat oleh Ibu Yuri dari SPD. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan